Halo semuanya, welcome to channel Azimuth Laptop. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, silakan kalian untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya juga. Karena di channel ini kita akan membahas tentang laptop dan juga memberikan tips and trik tentang laptop agar hidup kalian lebih inspiratif dan juga produktif. Nah, laptop yang akan kita bahas ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 seri 514 IIL05. Nah, untuk spesifikasi laptop ini, dia pakai Intel Core i7 1065G7 dengan base clock dari 1,3 GHz hingga 1,5 GHz. Kemudian lanjut ke grafik cardnya, dia ada dual VGA. Nah, salah satunya dia pakai Nvidia FX 350 dengan VRAM 2GB. Nah, untuk memory cardnya, dia pakai RAM 16GB dengan speed 3200 MHz. Dan ini double channel onboard, jadi udah nggak bisa diupgrade lagi. Tapi dengan RAM 16GB ini cukuplah kalau buat produktivitas dari medium ke expert. Well, untuk storage-nya dia pakai SSD sebesar 512GB. Kalau dari segi desain ini simple dan minimalis tapi terlihat elegan. Nah, bahan materialnya ini terbuat dari perpaduan aluminium. Jadi di bagian tubuhnya ini terbuat dari aluminium dengan finishing platinum grey. Jadi dia nggak akrab sama fingerprint. Nah, laptop ini slim dan juga ringan meskipun dia menggunakan bahan aluminium, tapi dia punya bobot sekitar 1,8 kg dan juga mempunyai ketebalan sekitar 1,8 cm. Dan untuk inselnya ini belum bisa dibuka dengan satu tangan ya, jadi masih menggunakan bantuan dua tangan. Dan juga yang saya sayangkan lagi, dia belum bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi mentok seperti inilah ya, mungkin sekitar 45 derajat lebih sedikit. Nah, untuk keyboardnya, kalau soal desain layout ini masih nggak ada yang berubah ya, masih Lenovo banget. Nah, dan juga kalau feel typingnya ini udah enak banget, jadi udah kerasa silent dan lebih silent malah. Nah, terus dia juga kalau dipencet nggak terasa plastik ataupun kocak sama sekali. Untuk keyboardnya juga dia udah punya single LED backlight warna putih yang bisa di custom sampai 3 tingkat adjustment brightness. Nah, untuk di bagian atas keyboardnya juga ini ada tombol power yang bisa menjadi fingerprint untuk biometric login. Untuk touchpadnya ini agak di sebelah kiri tapi udah center sama spasi dan juga udah enak banget. Jadi nggak kerasa mainstream ataupun nggak kerasa kayak laptop murahan pada umumnya. Nah, untuk di sebelah kanan dan kiri keyboard ini terdapat speaker yang sudah terkonfigurasi sama Dolby Audio. Kalau menurut saya untuk kualitas suaranya juga udah enak banget didengar ya, kurang lebih suaranya kayak gini. Sekarang kita lanjut ke bagian layar. Untuk layarnya udah bezel-less di bagian kanan sama kiri frame. Untuk bagian atas masih lumayan tebal karena ada webcam dan ada privacy shutternya yang berfungsi untuk melindungi privasi kita dari webcam. Lalu untuk spesifikasi layarnya, dia udah punya dimensi 14 inch dengan panel IPS. Nah, untuk konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya sudah pakai seri 5. Dan untuk portnya di sebelah kanan terdapat USB 3.2, terus juga ada slot untuk SD card. Nah, di sebelah kirinya terdapat input power USB-C 3.2 yang support untuk transfer data dan power, serta HDMI dan juga audio jack.
Tapi sayangnya ini belum mempunyai fitur Thunderbolt, tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya USB Type-C-nya udah bisa buat DisplayPort dan juga Power Delivery 3.0. Untuk baterainya juga cukup awet ya. Untuk web tasking itu sekitar 2-3 jam. Dan kalian kalau mau ngecas ini nggak perlu waktu lama karena ngecasnya cuma butuh 2 jam dari 0 ke 100%. Nah, untuk performanya nggak usah ditanya lagi. Untuk produktivitas dari medium ke expert udah pasti mumpuni banget. Laptop ini dijual dengan harga 7 jutaan aja dari harga barunya yang sekitar 16 jutaan. Kesimpulannya, dengan laptop ini untuk kekurangannya dia belum support Intel Thunderbolt dan juga layarnya juga belum 100 sRGB, jadi belum support untuk editing pro. Tapi kalau kalian mau editing pro, kalian bisa menggunakan USB Type-C-nya karena dia udah support untuk DisplayPort dan kalian bisa pakai monitor eksternal. Terus buat kelebihannya, laptop ini lebih ringan dengan berat 1,5 kg, lebih tipis juga. Tapi dengan laptop yang tipis ini, Lenovo juga bisa kasih graphic card MX 350 yang bisa menambah performanya. Dan untuk kelebihan yang saya suka adalah keyboardnya. Untuk feel-nya udah enak banget dan juga terasa premium. Juga untuk Lenovo IdeaPad 5 ini, untuk sensor biometrik ini ada fingerprint-nya juga. Oke, jadi sekian pada video kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa koreksi pada kolom komentar. Saya Hamid Wahyu, and see you in the next video. Bye-bye.